urapi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh berseminar pada saat ini, untuk kami boleh bersama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami di dalam berbagai macam denominasi gereja pada saat ini yang ada, kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau terus bersuka cita, kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur di dalam segala perkara. Haleluya, amin. Saudaraku, tengok samping kiri kanan saudara, katakan bahwa kita semua di dalam Tuhan kita adalah saudara. Amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang makin berdiri di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ada. Ini anggota Full Gospel Chapter Brisbane. Ayo, maju. Cerita di Brisbane gimana chapternya? Selamat pagi. Shalom saudara-saudara. Shalom. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Ya, nama saya Saudara Mola Ciputra, tapi kalau sama orang bule manggilnya Sud. Saya kebetulan tinggal di Brisbane, Australia, dan kita ada kenalan beberapa teman yang ngajak kita dari anggotanya Full Gospel Brisbane. Jadi kalau mungkin meskipun kita di Australia, tapi Full Gospel itu bagiannya Indonesia punya Full Gospel. Soalnya di Australia orang-orang aslinya bule pun juga mereka punya Full Gospel sendiri. Memang benar setelah kumpul sama teman-teman di Full Gospel, kita dapat
peneguhan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya iron sharpens iron, jadi saling menguatkan. Jadi ada beberapa saudara kayak Pak Carlos, ada yang kenal Pak Carlos, di Carlos Halim namanya, dia yang di Brisbane yang jadi kepalanya. Terus ada Pak Adam Teja, itu kita memang buat satu perkumpulan di WhatsApp group, jadi udah banyak teman-teman yang saling menguatkan, saling sharing. Jadi memang bagus ini full gospel ini. Dan kebetulan kita juga sekarang ini ada kesempatan, saya ada bisnis trip di Bali, di Singapura, terus saya main ke Nabire, ke tempatnya Pak Baden. Dahsyat perbuatan Tuhan, benar-benar dahsyat, dan saya bisa saksikan bahwa kalau kita memang ikut Tuhan, saya ikut mengikuti Pak Baden beberapa hari ini juga dapat berkat macam-macam, ketemu saudara-saudara yang hebat-hebat. Tapi ya kayak yang beliau selalu katakan, Tuhan itu baik. Amin. Sekian aja, dan terima kasih atas kesempatannya dan selamat bersekutu. Baik, satu kesaksian yang sungguh luar biasa. Dan mungkin sebelum kita masuk, kalau mungkin ada lagi yang dari Banjarmasin atau dari Bapak Gembala saya Pak Kali, atau mungkin ada dari Baluga. Oh haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan untuk kita yang bersaksi sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Saya ingin bersaksi dalam kehidupan saya. Saya masuk gereja tahun 2009, tapi Tuhan itu baik. Terus waktu itu saya menikah secara agama Buddha, dan 2009 saya masuk Kristen. Tuhan membukakan untuk saya memberkati pernikahan saya. Waktu itu pas ada acara pernikahan masal di gereja Lewi Ilok, saya ikut dan diberkati di gereja itu. Terus saya juga ingin untuk pergi ke Israel, ke dimana Tuhan dilahirkan dan dipermandikan. Akhirnya Tuhan juga membukakan jalan, memberikan saya untuk boleh pergi ke Israel dan juga ke perjalanan rasul ke Turki. Semua itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan izinkan, mungkin siapapun walaupun dia kaya, dia tidak bisa pergi ke Yerusalem atau ke tempat-tempat di mana sejarah Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan baik hati sama saya, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Sebenarnya saya juga tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin, tapi semua itu Tuhan mencukupkan. Jadi apa yang saya mau Tuhan kabulkan. Itu terima kasih sekali. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Saya mau menyanyi satu lagu untuk syukur saya. Banyak yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui hambanya yang luar biasa yang sudah Tuhan utus untuk boleh bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dan kita semua tentunya meyakini akan apa yang kita dengar, apa yang pada saat ini mau kita terima. Biarlah semuanya itu membuat kita semua
semakin bertumbuh, semakin dahsyat di dalam pengiringan kita semua kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau beriman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Dengan kerendahan hati saudara-saudara bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di akhir minggu hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, termasuk dengan saudara kami yang di bagian lain Indonesia lewat Zoom, Instagram, Facebook, termasuk dari Australia, dari Amerika. Terima kasih kami bisa berkumpul lewat teknologi ini. Kehadiran Tuhan nyata buat kami, baik yang langsung di sini maupun yang di tempat masing-masing. Roh Kudus mengurapi kami untuk kami makin mengenal Bapa dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk semua official. Ini pakai chapter apa namanya? Oh, tersamar memang. Oh, keren. Terima kasih untuk para official yang memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi di sini. Terima kasih untuk Ibu Olfa. Mana dia? Oh, tepuk tangan buat Bu Olfa. Ibu betul enggak? Ya, semua kerjaan Tuhan, acara merohani, terima kasih. Hans, kamu di mana? Hans. Itu anak saya yang baru lahir tadi malam.
Hans, depan sini ya, kamu sama saudara. Ya, depan mana sih? Masuk sebelah musim. Terima kasih. Ya, siap. Alkitab ada ya? Siapkan Lukas 7. Shalom semua hari ini, amin. Shalom yang di rumah juga, dimanapun saudara berada. Operator saya Albert, ini anak saya juga. Yang ketemu terakhir 2008 yang lalu, baru ketemu lagi semalam. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh belajar. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 7. Tadi pagi waktu saya merenung, bukan merenung untuk mempersiapkan saya harus sharing apa, berbagi apa hari ini, tapi saya merenung untuk diri saya sendiri. Tiba-tiba Tuhan ingatkan Lukas pasal 7, mulai ayat 1 sampai 10. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa asing dengan Lukas 7. Itu kisah tentang iman seorang jenderal, ya, kisah seorang jenderal di Kapernaum yang punya iman luar biasa. Dan saya percaya buat kita yang rajin ke gereja pasti gak asing dengan topik ini. Tapi hari ini kita mau belajar yang terselip dari kisah itu. Kenapa saya katakan terselip? Karena hampir gak pernah dibahas bagian ini. Nah, maafkan saya ingin buktikan bahwa yang terselip ini mungkin saya tidak menghakimi, termasuk kita yang sedang di Banjarmasin di Hotel Summer ini ataupun seorang di rumah. Nanti ya, apa yang terselip itu kita akan temukan. Nah, saya minta bagi saudara dengan jujur dalam hati saja ngomong, iya, aku kok baru tahu yang terselip ini sekarang. Bahkan, maaf kepada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, kalau saudara baru dibuat mengerti oleh Roh Kudus saat ini, iya, ada yang terselip. Ayo mulai hari ini kita dengan serius, dengan sungguh hati, ya, mulai minta bimbingan Roh Kudus untuk menggali, meneliti kenapa ada sesuatu firman Tuhan. Nah, rata-rata kalau murid-murid Tuhan Yesus belajar tentang Lukas 7, rata-rata pasti begini, Tuhan terima kasih, hari ini aku dengar khotbah yang hebat tentang Lukas 7. Aku mau punya iman seperti jenderal ini, perwira ini. Karena mamaku sakit, mantuku sakit, anakku sakit, adikku sakit, anjingku sakit. Yang punya anjing mahal mau didoakan kalau sakit. Enggak, amin. Wajar toh? Ikan koi yang mahal-mahal perlu didoakan juga kalau sakit. Nah, salah. Nah, yang terselip itu kita akan temukan hari ini. Ternyata iman yang hebat itu bukan untuk keluarga si jenderal. Betul tidak? Loh, betul? Yang pernah baca itu loh. Untuk apa? Ini kok nggak pernah ke gereja semua. Loh, sudah sering dengar kok Lukas 7 ini. Loh, saya pernah dengar nggak khotbah ini? Ya sudah saya tanya. Maka itu iman jenderal ini untuk siapanya? Masih belum banyak kalau bukan budak. Ini kan aneh. Lihat, jenderal ini bangsa Yahudi atau bukan? Jelas, karena dia penjajah di daerah jajah. Jadi dia bangsa apa? Roma. Posisinya tinggi nggak? Tinggi. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau ada majikan Kristen
punya pembantu. Tiba-tiba pembantu orang itu ngeluh sakit. Wajar dibawa ke dokter. Begitu sampai di dokter, diagnosanya menakutkan. Nggak ada harapan. Mau mati. Kan katakan hampir mati. Udah. Maaf, ini saya tidak menghakimi. Sekristen-kristennya majikan Kristen. Dengar pembantu sakit keras hampir mati. Kalau sekarang apa ya? Just sakitnya namanya kira-kira aja. Kalau sekarang cancer, apalagi kanker, COVID iya. Sudah nggak tahu bagaimana. Maaf, ini umum, jangan tertuduh kalau saya bicara ini. Biasanya si majikan Kristen itu buat apa? Dari yang paling baik pasti ngomong gini. Orang baca kalau bilang pembantu apa? Kalau di Jakarta bilang bi, kalau di Jawa bilang bok, gitu ya. Sini bilang apa? Acil. Ini majikan yang cukup baik. Acil, ini gaji 6 bulan. Sering nggak majikan ngasih gaji 6 bulan nganggur? Saya bilang ini yang baik. Yang nggak baik untuk setengah bulan. Maaf. Cil, ini gaji 6 bulan. Pulang ya. Musir atau tidak? Halus ngomongnya. Cil, pulang ya. Berobat ke kampung. Betul? Kenapa? Ya wajar saja. Bilang mau mati kok sakit keras hampir mati. Waduh, kalau mati di rumah ini kan repot. Loh, betul tidak? Lihat, saya tanya iya tapi ya. Tapi bos yang satu ini beda. Kita baca mulai aja. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Kecuali Pak Naftali, ada hamba Tuhan pengkhotbah lagi nggak di sini? Saya ingin tahu. Oh, Pak, ya, terima kasih. Dengar ya. Saya awal-awal belajar dari Injil Lukas, saya itu jengkel dengan Lukas. Jengkelnya di mana? Ini. Hampir semua perikop, hampir semua nggak semua. Lukas itu nulisnya jengkel. Setelah Yesus selesai berbicara, ya lanjut. Ya, coba buktikan Lukas 5. Ya, sini sebagai pembukti. Nah, kenapa saya jengkel dengan Lukas? Karena ini aneh sekali. Lukas 5 ayat 1. Ya. Ada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2, lihat. Ini yang jengkel. Oh, ayat 2, ya betul. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Apa yang buat saya sih? Dan ini hampir semua Injil Lukas ada kata itu. Nah, saya kan hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan perlu belajar nggak? Perlu. Nah, saya ingin belajar dari khotbahnya Yesus itu apa? Nah, Lukas nggak pernah nulis. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ini yang terselip lagi. Yang banyak hamba Tuhan nggak tahu. Saya bisa bilang gini. Kalau saya ketemu Lukas, tak marahin dia. Loh, kok gak ditulis khotbahnya apa? Loh, betul gak? Tadi ayat 1 bilang apa? Dia mengajar firman. Kembali Lukas 7 tadi. Ayat 1 juga. Ini kok gak ditulis? Padahal saya ingin tahu. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah dia ke Kapernaum. Loh, apa yang dibicarakan? Sampai suatu hari Tuhan jawab dengan baik. Khotbah saja tanpa aksi gak ada gunanya. Paham ya? Pintar khotbah bagus. Tapi kalau gak ada tindakan nyata untuk orang yang di luar kita,
Ngerti maksudnya? Maka itu gereja jangan hobi hanya pelayanan di gereja dulu. Yang di luar itu bagaimana? Kapan kita ngurus? Bujur. Apa? Betul, Ya, Pak. bujur tiap tahun. Nanti loh kalau dia. Nanti siang ya kamu boleh gitu. Saudara, saya bertobat. Akhirnya bilang, Lukas, kalau dengar ya maafkan saya pernah marah kamu. Tapi ternyata ini loh. Maka itu pertanyaan penting dalam hidup kekristenan kita. Kapan terakhir kita berbuat sesuatu untuk orang yang belum tahu siapa Yesus Juru Selamat? Jadi jangan bilang khotbah melulu, pelayanan melulu. Untuk apa sibuk dari Senin sampai ketemu Senin hanya untuk yang sudah Kristen? Setuju tidak? Gak ada gunanya. Begini istilah yang saya dapatkan. Jangan memberitakan Injil kepada orang yang sudah ribuan kali dengar Injil. Anda betul atau salah? Beritakan firman ke orang, beritakan Injil ke orang yang belum pernah tahu. Nah, itu maksud Lukas. Terjadi apa? Ayat 2. Setelah Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, terjadi apa? Kenapa? Oh, hati-hati ya. Di situ. Nah, ini yang luar biasa. Sering nggak kita berkata di situ, di situ? Loh, sering nggak? Di sana, di sini, betul? Nah, mulai hari ini, kalau saudara dan saya sedang ada di satu tempat, jangan sibuk selfie, betul? Pesisiran, ya. Terus betulin dasinya, betulin lipstiknya, maaf jangan tersinggung. Di situ temukan seseorang yang bisa kita berkati orang. Amin. Amin. Harus, karena ini perintah di situ. Nah, saya pakai pertanyaan, sering nggak kita ada di situ? Betul? Ini anak saya sudah ngomong tadi betul-betul Pak. Hanya 3 malam kami nginep di Hotel Aston. Tapi saya bisa cerita tentang kasih, pengharapan, pengampunan kepada 9 orang karyawan hotel itu selama 3 malam. Dan ada banyak orang jadi saksi. Di hotel manapun saya nginap, setiap kali saya mau balik ke hotel, saya harus bawa sesuatu yang saya bisa bagi ke mereka. Kemarin diajak ke Belitung dalam ya. Nah itu warung anak saya jual mie. Saya beli 15 porsi. Kadang-kadang saya tanya untuk siapa, saya jawab belum tahu, lihat aja nanti siapa yang ketemu. Saya harus, dan saya bagi. Dari Rabu sore, waktu kami tiba Jati, itu kebiasaan saya. Jadi malam setelah hampir jam 1, saya baru ingat, ini ada makanan di sini. Ya, camilan. Saya telepon ke resepsionis, yaitu anak saya lain, namanya Gusti. Aduh, tapi saya nggak bisa ninggalin karena dia cuma tidak apa-apa, papa yang turun untuk kasih. Nah waktu turun ada kesempatan ngomong, mumpung sepi. Nah perhatikan kata di situ. Tadi waktu kami dari hotel dijemput Paul dan menjemput Bu Alfa. Nah, anak saya satu dari Lampung, dia WA saya. Unik lagi anak.
Itu kejadian bulan April tahun ini. Begitu sampai Lampung, saya dapat telepon dari Nabire, salah seorang guru kami. Saya juga baru tahu, kakinya ukur 46, orang Papua. Saya tanya, ini kaki atau kapal? 46. Memang orang Papua kakinya. Nah, terus anak saya di Lampung, saya tanya, tolong carikan toko sepatu. Terus jadi bukan gede loh. Cari di mana ini? Akhirnya saya jajak ke satu mall di Bandar Lampung. Nah, ini kebiasaan saya. Ada 3 toko sepatu. Saya tanya, yang mana? Saya juga nggak tahu. Saya berdoa, Bapak, saya masuk toko yang mana? Yang kanan. Oke, ini harus diskusinya. Begitu masuk, dimanapun ketemu tukang parkir, ketemu orang apa saja. Ya. Contoh, saya tiap kali turun di bandara mana saja, kan banyak portal. Walaupun saya nggak bawa bagasi, saya tetap akan cari satu di antara mereka. Hanya untuk berganti. Mereka butuh makan, saudara. Itu yang pelit-pelit, bawaannya banyak ditarik sendiri. Bagikan dong, setuju? Itu kebiasaan saya. Walaupun saya nggak ada bagasi, saya tetap cari portal untuk saya berangkat. Nah, bulan Mei yang lalu, April yang lalu waktu pertama kali sini, begitu saya turun, itu setelah sekian puluh tahun saya nggak ke Banjar. Dari Joko lihat banyak sekali portal. Yang mana ini? Saya tanya, Bapak yang mana harus diselamatkan? Itu loh, yang tengah yang begini. Oh. Nah, namanya Sapi. Saudara, dan dia mengalami jalan tua, dia nggak punya apa-apa dari kecil. Tadi malam, saya ini lupa kirim tiket kami, karena dia selalu cekin dengan saya dulu. Kalau dia nggak kerja, pas saya berangkat, demi saya, dia masuk lagi. Saya tanya, lu kamu kan nggak kerja? Dia jawabnya, saya nggak tahu, kalau ketemu papa itu saya senang sekali. Tadi malam saya lupa kirim tiket. Pas makan itu, bilang, Pak, tiketnya mana untuk besok? Oh iya, lupa. Tadi saya tanya, Papa saya check out dari hotel, langsung sudah. Kontak. Minggu yang lalu saya cari sampai lupa Medan, balik ke Jakarta untuk ke Papua. Nah, ada satu pengusaha memanggil saya. Nah, pengusaha ini tahu porter itu. Kenapa saya cari porter sambil untuk menyampaikan kabar baik? Perlu untuk baliknya disuruh ngurusin dulu. Dan kapan ya? Kemarin ya, kita pelayanan terus bareng berangkat dulu itu di mana? Saya dari Jakarta, Bapak di Surabaya. Oh iya, nah contoh minggu yang lalu, seminggu besok saya khotbah jam 5 sore, pas acara saya jam 10 malam. Ya cukup kok. Tiba-tiba hari Sabtu dapat berita dari penerbangan pesawat dirubah jam 8. Ya, ini khotbah jam 5, jam 8 bagaimana ceritanya? Nah, kepalanya bingung. Nah, ada anak saya porter. Nah, cuma saya minta tolong kalau ada jemaat yang punya sopir, jangan yang punya mobil, saya nggak mau ganggu dengan firman. Saya akan ketemukan, saya minta tolong sopir ini bawa barang-barang saya ke bandara. Saya kasih nomor teleponnya porter itu, dan porter sudah tahu mana yang direpit, mana yang tidak. Saya dikembalain. Enak juga hidup kayak kamu, makanya suka berbagi, suka berbagi, hati orang itu pasti terbuka. Nah, ini sampai sudah nungguin ini ke kontak saya. Itu kalimat yang saya suka. Saya senang kalau ketemu Papa Muslim. Nah, maka itu mulai hari ini di situ orang dagang pasti bilang ada tangkal, ada duit di situ, ada pelanggan, ada klien, enggak apa-apa. Ada yang pernah jadi agen asuransi. Seandainya semua murid Yesus itu agen asuransi, cepat dapat jiwa. Oh enggak, amin. Tahu cara kerja agen asuransi?
Gimana? Ngejar terus, betul? Mau 3 jam ditungguin. Lu ya atau tidak? Coba cek. Oh ya. Nah, saya suka kata di situ ada berapa? Seorang. Ini yang saya pakai. Satu kali ada salah seorang saudara saya itu ikut ke Amerika. Pertama kali dia ke Amerika, dia kaget sampai di tempat ibadah. Loh, orangnya kok cuma segini, nggak sampai 10 orang. Loh, jadi kalau itu ke Amerika cuma untuk ini ya? Untuk apa? Penyerahan anak kedua dari gembalanya. Aneh nggak? Loh, jadi ini aja pelayanan. Ini mereka yang undang. Dia bingung. Saya tanya, kenapa kamu bingung? Saya tuh bayangkan waktu itu pakai gereja gede, banyak orang. Nah, ini oleh ayat yang saya pakai. Ada 1 orang pun saya akan tetap pelayan. Karena seorang renungkan itu. Dan waktu saya mengajar untuk nggak sampai 10 orang, karena dia sering ikut saya pelayanan. Heran saya baru tahu, Koden bisa khotbah dengan semangat walaupun cuma segitu orang. Karena maaf ya maaf, ada hamba Tuhan. Apalagi kelasnya sudah kelas besar. Rasa nggak enak kalau khotbah di sedikit orang. Maaf, saya pernah nggak undang hamba Tuhan begitu. Nah, ini ayat yang saya pakai. Di situ ada seorang, entah apa saja pangkatnya, supir taksi, tukang parkir, cleaner di WC. Saya jalan di mall lalu pengen kencing. Kalau Roh Kudus bilang selamatkan penjaga ini cleaner, saya kan ngomong sesuatu. Dan tidak sedikit saya nyekolahkan mereka. Aduh sayang Paul gak ada. Hari Kamis kami kepagian, diundang Polda Kalsel, acara jam 11. Ternyata masih jam 10 lewat. Mana ini? Gak mungkin nunggu di sana. Kok tiba-tiba saya ingin ngopi. Nah Paul gak tahu. Kalau dari sini saya cari kopi gak tahu. Apalagi kami bertiga, karena saya dari Brisbane dan 1 pendeta itu dari Denpasar, saya dari Papua, jalannya apa sih nggak tahu. Terus cari di mana? Sambil jalan saja. Pas Paul lihat, ayo belok. Tiba-tiba harus bilang, lihat ke kiri. Wih, ada kafe kopi tanah merah itu. Pong ke situ saja. Masuklah. Ada 2 barista yang lain. Saya tanya, yang mana Tuhan selamat? Yang ini. Akhirnya ya, saya pura-pura nggak ke situ, yang ke situ. Namanya Jimmy. Saya minta nomor telepon. Siap-siap dia WA saya, dia kan. Bapak kok bisa tahu tentang masa kecil saya? Hari itu dia tunjukkan surat dari kampus. Dia akan di DO atau di order of, karena ini masuk semester 3 dia belum bayar. Sekian juta, langsung saya transfer. Dia nangis. Terus dia tunjukkan chatting mamanya. Saya nggak bohong. Saya korbankan kuliah saya. Karena ada adik saya masih SMA yang perlu biaya. Dan waktu itu saya biayai adiknya ini, adik saya. Ibu itu nangis. Maafkan mama. Gimana nasibmu? Tuhan cuma kirim suruh belok saja. Ada 1 anak diselamatkan. Hampir di drop out. Maka itu saya suka melihat di situ ada siapa. Amin.
Begitu harusnya gereja untuk buat sesuatu dalam hidup. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, sangat dihargai. Nah, saya tanya, hamba itu sedang sakit pilek, begitu, bisa keras dan hampir. Saya tanya, buat jenderal ini cari pengganti bukan mudah atau susah? Mudah, banyak sekali. Tapi enggak dengan dia. Baca ayat itu. Kalimat penting lagi. Saya percaya kalau Roh Kudus menerangkan firman dengan cara perkata per kalimat, saudara akan tahu. Dan itu cara Roh Kudus ngajari saya. Ketika perwira itu, lanjut. Ayo buatlah. Mendengar tentang Yesus. Stop. Kita jarang atau sudah sering mendengar tentang Yesus. Turun. Di wajahnya saya kelihatan stempel Kristen semua. Iya dong, karena keseringan dengar firman kelihatan itu. Yang lain nggak ada tandanya di sini, yang lain gitu ya. Nggak ngerti nggak apa-apa. Masalahnya, apa yang muncul di hidup kita kalau kita sudah mendengar tentang Yesus? Betul tidak? Apa masalah? Saya beri contoh begini. Satu hari tiba-tiba ada berita, wih, di pojok sana ada warung baru buka dan ada jamnya, setiap jam 12 sampai jam 1 siang gratis. Ayo saya tanya, datang nggak? Maaf, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Ternyata yang suka gratisan itu orang kaya, saya tuh heran. Maaf saya ngomong, betul atau tidak? Saya tuh nggak ngerti. Tak kebalik, Pak. Enggak, tidak. Ini fakta. Ngeri. Jujur, siapa yang suka nyimpan kupon diskon? Orang kaya tuh orang miskin. Ayo kamu. Saya cuma tanya. Ada yang tersinggung marah. Ya macam kami dong, karena kami bisa belanja. Kalian miskin, mau apa simpan kartu diskon? Maksudnya dia mau nyalakan saya. Saya tembak balik. Justru kamu yang kaya, kumpulkan kupon diskon, ajak si miskin belanja, kamu yang bayar. Kalau dia bilang pelakop, betul? Ini loh jahatnya orang kaya. Sudah kaya, suka yang diskon dan suka gratis. Maaf. Puji Tuhan gak ada yang tersinggung. Yang tersinggung itu orangnya. Gampang sekali. Saudara, yuk kita jujur. Apa reaksi iman kita setelah kita mendengar tentang Yesus? Itu pertanyaan penting. Perwira ini dahsyat. Setelah dia mendengar tentang Yesus, dia ngapain, Pak? Menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang menyembuhkan. Seharusnya ribet nggak perwira ini kalau manggil Tuhan Yesus? Ribet. Itu yang ada di pikiran saya. Ngapain sih kamu repot-repot? Cari lagi bisa kok. Kamu jenderal, apa susah? Tapi tidak. Ayat 4. Mereka datang. Siapa mereka tadi? Tua-tua Yahudi. Ya, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Kenapa? Lanjut.
Sebab baca dia mengasihi bangsa kita. Nah, yang datang ini siapa? Orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Berarti kata kita itu mewakili siapa? Orang Yahudi. Yang mewakili orang Yahudi, yaitu tua-tua Yahudi dan Yesus. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sinagog di Kapernaum itu uangnya jenderal ini. Wih, seperti Ferdi Sambo itu banyak kalau bicara luar biasa biasanya. Di rumah Ferdi Sambo itu minimal sebulan ada 2 kali kebaktian. Hebat kan? Banyak hamba-hamba Tuhan tertentu yang terkenal di Unan. Puji Tuhan, saya gak pernah diundang. Serius, dia kalau mengundang hamba Tuhan yang top. Karena duitnya banyak. Dengan viral kemarin, ternyata di rekeningnya Yosua almarhum ada uang 1 triliun. Setelah dia mati loh itu. Wah, ini BNI lagi diurus 1 triliun di orang yang sudah mati. Hebat sekali. Maka itu hati-hati dengan duit. Pendeta aja bisa kepleset kok dengan duit. Amin kan, gak apa-apa. Yang pendeta mata duitan itu. Setuju? Ya sudah. Pendeta aja bisa kepleset. Maka dia kumpul saya tuh bukan saya sombong, saya suka bantu-bantu. Rabu malam kami dapat tempat gratis di Hotel Astor. Begitu bubar, ya biasa kita berangkat. Saya tanya, yang kerja berapa orang? 2. Saya tinggal sekian ratus ribu untuk 2 orang. Itu sampai all bingung. Kok banyak sekali. Jujur, kalau kita suruh kerja gini mau nggak sih? Jadi malam baru selesai apa? Udah tinggalin 500 ribu. Saya tanya, berapa orang yang kerja? 5 orang. Wow. Uang itu kan setan. Oh enggak, amin. Yang ngomong Tuhan Yesus loh. Betul enggak? Uang itu mamon, uang itu setan. Orang yang sayang sesuatu kan dipeluk-peluk, disayang-sayang, dilihat-lihat. Bisa atau tidak saya tanya? Ya. Nah, saya tuh gak sayang setan, saya pura-pura. Saya ingat dia lihat saya. Lo serius, itu cara saya. Alfa lihat tadi orang baca bilang apa Oga kalau di Jakarta yang di apa? Orang saya bilang apa? Sama Pak Oga. Saya kalau ada mereka, saya hargai. Jangan kalau nggak ada mereka kita kerepotan loh. Karena polisi lintas nggak mau kayak begitu. Maaf. Tadi kasih dia 50.000. Karena dia perlu makan juga. Betul? Nah, orang Kristen pelit nggak suka dengar cerita kayak begini. Orang Kristen pelit nggak suka. Ini yang kita harus pakai. Jadi orang jenderal ini orang Yahudi atau bukan? Bukan. Lihat ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabat ini siapa? Tadi kan tua-tua Yahudi. Nah sekarang sahabat-sahabatnya perwira ini siapa? Orang Romawi. Kan begitu caranya mulia. Orang Romawi. Untuk mengatakan kepadanya. Nah saya salah terjemah. Saya lihat bahasa Inggris, Lord. Jadi betul Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus sakit di sini. Janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahku. Stop.
Kalau Yesus model kita, mikir nggak? Loh, tadi aku dipanggil, sudah dekat rumahnya, ditolak. Masuk. Kenapa? Nah, ini yang terselip. Maaf, tapi kalau saya lihat cara saudara mendengar dan memandang dari mulai ayat pertama, kedua, per kalimat saya uraikan, ternyata banyak yang terselip, saudara baru tahu. Betul? Wajah itu nggak bisa bohong. Betul nggak? Tahu nggak kalau orang itu surprise? Oh iya, wajahnya itu nampak sekali. Saya bersyukur saya bisa begitu tenang dan suka belajar. Maka itu saya nggak suka kelompok-kelompok baca Alkitab. Kan banyak itu di WA tuh. Karena Alkitab itu nggak dibaca karena target dan setoran. Ayo hari ini kita baca 5 pasal Perjanjian Lama, 3 pasal Perjanjian Baru. Tiap hari ya. Firman itu direnungkan. Suatu pagi ketelatan bangun, sudah janji 5 pasal Perjanjian Lama, 3 pasal Perjanjian Baru. Karena kesialan terus Tuhan 7 dan 8 pasal. Dapat sesuatu? Ya. Tidak mengejar setoran. Jadi nggak benar kelompok-kelompok baca Alkitab. Maaf ya, jangan tersinggung. Maaf, lihat cara saya mengajar. Dibaca atau direnungkan atau diteliti? Harusnya begitu. Dasar apa yang saya pakai bisa mengajar seperti ini? Matius 5, coba lihat ayat 17. Keluar sebentar ya. Matius 5 ayat 17 atau 18. Yang satu titik saja itu. Ayat 17 atau 18 saya lupa. Ayat berapa? Matius 5. Saya aja 17 atau 18. Ya, ayat 18, maaf ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik dan tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat ini sebelum semuanya terjadi. Orang Banjar punya huruf sendiri kan? Berarti huruf Jawa, Makassar ya, masuk huruf Mandarin, ya, huruf Jepang, huruf Ibrani, huruf Yunani. Saudara tahu? Titiknya ada artinya enggak? Karakter yang sama. Kehilangan satu titik, beda. Betul ya? Dan Tuhan Yesus berkata itu. Jadi langit dan bumi segini besar bisa lenyap, tapi satu titik dari kitab Taurat nggak akan ditiadakan. Nah, bagi saudara yang baru kenal saya hari ini dan mendengar saya ngajar, bayangkan, karena ayat ini yang mempengaruhi saya. Tanda seru, tanda buka kata, koma, titik, koma, itu harus diperhatikan. Semuanya ada artinya. Apalagi satu kata, apalagi satu kalimat. Bersyukur dengan wajah saudara, saya tahu saudara jujur. Ya, lihat ayat berapa ini di situ. Maka itu maaf ya saya ngomong rekan-rekan pendeta. Jangan kalau khotbah nyebutin banyak ayat, tapi nggak diuraikan. Terus 2 ayat selesai dibaca nyanyi, baca lagi 2 ayat kesaksian. Lalu yang dengar ini mau belajar apa? Betul ya? Mau belajar apa? Capek. Sudah datang ke gereja bayar angkot, ongkos bensin, pakai minyak wangi, bedah, berapa dihitung semua. Sampai di gereja nggak dapat apa-apa. Kalau cuma baca ayat ya tiap hari dibaca juga dia. Maaf ya maaf. Harus ingin berbagi pada hamba-hamba Tuhan.
Jadi kalau saudara tanya, kenapa saya bisa menguraikan begini? Ya karena Markus 5:18 ini. Roh Kudus yang bisa menerangkan sejelas. Kembali ke Lukas 7. Berapa tadi saya lupa? 5. Benar. Tuhan. Tuhan Yesus surprise. Kapan dia berpangkat Tuhan? Jawabannya waktu dia naik ke surga. Betul? Jadi Yesus itu belum jadi Tuhan di saat kisah ini terjadi. Untuk dia menjadi Tuhan, ya itu setelah kebangkitan naik ke surga. Di situ dia baru punya pangkat Tuhan. Hebat sekali. Nah dari kisah ini untuk menjadi Tuhan itu perlu berapa waktu dan berapa peristiwa. Saya percepat, dia harus dikhianati dulu oleh Judas. Betul? Dia harus ditangkap, dia harus diadili dengan cara tidak adil, dia harus disiksa, dia harus disalibkan, ditombak, dipaku semuanya sampai mati. Dikuburkan, turun ke neraka, dibangkitkan, naik ke surga. Kan masih jauh sekali. Begitu saya percepat, lihat ayat yang ke-9. Kenapa Tuhan Yesus sampai ngomong seperti ini? Karena dia bingung. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, kalau saya ganti pengakuan jenderal kafir ini, bukan orang Yahudi, jenderalnya orang kafir atau bukan? Kafir, orang Roma. Setelah Tuhan Yesus dengar pengakuan jenderal kafir ini, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, ini proklamasi untuk orang Roma. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah, bukan belum pernah. Tahu nggak bedanya tidak pernah dan belum pernah? Iya, kalau belum pernah kemarin-kemarin sudah. Tapi ini tidak pernah. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun. Banyak sekalipun di antara orang Israel. Jadi orang Israel sendiri pun belum mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa perwira kafir ini bisa panggil aku Tuhan? Nah ini yang terselip. Maaf, bukan saya menghakimi, karena saya sering dengar teman-teman saya sering dengar khotbah. Karena saya kalau diundang retreat, saya berusaha tidak hanya datang pas jam saya khotbah, saya akan duduk, ingin belajar dari banyak pembicara-pembicara lain. Nah saya belum pernah dengar ada pendeta-pendeta yang mungkin ada di tempatnya, saya belum tahu, maafkan saya. Sebab rata-rata setiap kali kita mendengar khotbah Lukas 7, selalu terima kasih Tuhan, imanku baik. Aku yakin mamaku sembuh. Aku yakin perusahaanku akan beruntung lagi. Dan aku. Padahal ini iman untuk siapa? Orang lain yang gak ada hubungan keluarga, yang mana dia pun bisa cari lagi kok. Buat dia cari 10 budak pengganti bisa gak? Bisa. Dia cek. Ini yang luar biasa. Nah, iman ini yang harus dimiliki oleh semua saudara anggota pengusaha-pengusaha Kristen Injil yang internasional. Katakan Amin. bayangkan kalau satu persatu di antara kita, termasuk yang di rumah ya, kalau iman perwira ini jadi iman kita semua, berapa banyak orang diselamatkan. Amin.
Ini yang harus kita ketahui dalam hidup. Ayat 10-nya dahsyat. Baca. Dan Setelah orang-orang ini orang-orang itu siapa? Ayo, jangan keliru ya. Yesus, perwira itu ngutus sahabat-sahabatnya. ya 2 kelompok. Yang pertama tua-tua Yahudi, yang kedua sahabat-sahabat. Jadi setelah sahabat-sahabat perwira itu disuruh kembali ke rumah, terus didapatinya lah hamba itu telah sehat. Kalau sehat kembali. Dan Yesus mendoakan, tumpang tangan, nengking, terus ngapain? Cuman ngomong aja. Enggak ngomong juga loh. Enggak. Perwiranya minta. Oke, kalau gitu baca ayat 7. Ayat 6 belum selesai. Ya. Oke. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Alasannya ini. Nah, alasan iman ini ayat 7 yang membuat Tuhan Yesus terkagum-kagum. Iman sebesar ini belum pernah aku dapatkan. Sebab itu. Sebab apa? Saya bilang itu loh ya pasti. Saya tahu itu. Sebab apa? Tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Aku gak layak. Berarti perwira ini menempatkan Tuhan Yesus di posisi apa? Saya punya ilustrasi. Tolong jawab, ya, tolong jawab. Kalau saudara punya pembantu, digaji nggak? Ya awas nggak digaji ya, bisa lapor ke Depnaker itu, perbudak kan. Setelah kita gaji, kita beri apa? Tugas. Perintah. Setelah kita beri tugas, ternyata dia nggak kerjakan dengan sebaiknya. Kita ngomong apa? Kita ngapain? Tegur. Ya tegur, jangan keluarkan, jangan kasar. Tegur. Kenapa kamu nggak kerja dengan baik? Karena aku sudah gaji kamu. Betul? Saya tanya jujur. Sering nggak orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus seperti ini? Gara-gara saudara rajin memberi perpuluhan, gara-gara saudara rajin memberi persembahan ratusan juta, sadis, menganggap Yesus pembantu yang bisa diperintah sewaktu-waktu, karena saudara menyodorkan bukti transfer ke gereja perpuluhan. Ini loh buktinya. Aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah beri persembahan. Kenapa engkau nggak kerja seperti permintaan? Betul tidak? Loh, saya minta jujur loh. Bukan saudara, orang lain saya tanya, tapi saudara jawab itu. Betul. Betul? Bisa seperti itu orang Kristen? Oh, bisa. Wih, ngeri sekali. Bahkan saya punya ilustrasi. Wajar nggak ada orang Banjar, rakyat biasa, punya sahabat jenderal bintang 4 misalnya, atau bintang 3? Bisa? Sedekat-dekatnya saudara dengan jenderal itu. Berani ngomong, tolong dong Jen, ambilkan sepatuku di situ. Lu saya tanya. Berani? Walaupun dekat? Kenapa kepada Tuhan Yesus kita berani? Tolong Tuhan, aku mau pergi sekeluarga, jaga rumah. Security. Pernah nggak jujur? Loh, saya pernah tidak, saya tanya. Untung Tuhan Yesus nggak kayak saya, suka tersinggung istilahnya tadi. Begini loh saudara, nggak usah doa untuk rumah dijaga. Selama di rumahmu nggak banyak barang berharga, cuma plastik semuanya. Nggak rumah pun aman. Maka itu kalau sampai ada yang pergi minta doa Yesus jaga rumahmu banyak hartanya. Betul? Ya sudah. Kok repot?
berubah dalam hidup ini. Walaupun ini kedengarannya lucu, tapi tidak sedikit orang-orang Kristen memperbudak Tuhan Yesus karena sedang beri perpuluhan dan persembahan. Jahat sekali. Sering kali itu terjadi dalam banyak hidup orang Kristen. Terus saya tanya, sering tidak? Karena yang khotbah salah. Mari kita beri kepada Tuhan. Dia pasti membalas secara bersekian kali lipat. Sekian. Maka itu di malam ketika saya tanya, jadi Tuhan buat suara apa? Masih ingat? Jawaban pertama, penolong. Nah itu kesalahan. Penolong itu kan membantu. Ngerti? Nah sambil mendengar ini, jujur, ayo kita tanya, hari ini, detik ini, Tuhan Yesus itu siapa Pak Saudara? Dalam hati jawab, jangan ini. Ada orang Kristen menjadikan Yesus mesin ATM? Saya tanya, ngerti nggak maksud saya? Asal masukkan kartu, duit keluar, enak saja. Maka itu kita harus periksa apa hidup ini. Buat Yesus itu apa buat hidup ini? Alasan ini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Nah, terus di mana? Tadi dipanggil. Alasannya ini. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa alasannya? Ayat 8. Ini das. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Ternyata ada satu teori paling mudah mengerti firman Tuhan kalau kita pakai sistem militer. Yang belum tahu saya beritahu. Ternyata tahun 80-an Roh Kudus memberikan saya rahasia ini. Betul juga. Saudaranya, seluruh dunia dengan ratusan negara, hampir 300 negara di dunia ini, kalau dijumlah, sistem politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan semuanya beda atau sama? Beda. Hanya satu yang sama, militer. Sistem militer di negara mana saja itu sama. Begitu lihat G20 barusan, kepala negara nggak perlu latihan untuk menghormati, kan itu sama semua sistem militer yang dipakai. Ternyata mempelajari firman Tuhan itu paling mudah pakai sistem militer. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, ada orang mau ikut aku tapi minta izin, izinkan aku ngubur Bapak. Jawaban Yesus kasar, yang mati dan ngubur orang mati, yang hidup bersih. Begini, ada yang pernah jadi anggota militer? Belum ada, nggak ada ya. Tapi kita ngerti. Dalam hukum militer, perintah jenderal komandan itu mutlak atau bisa ditawar? Mutlak. Maka itu dalam hukum militer, seorang prajurit hanya punya dua kata: siap, laksanakan. Masih ingat kesaksian Susi, pembantunya Sambo? Siap, 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 sampai ditegur hakim. Lo siapa yang ngomong siap? Itu lucu juga itu ya. Karena dia lupa, kira di rumah sistem militer. Maka itu prajurit tidak bisa berkata, komandan, maaf, Bapak meninggal. Maksudmu? Ngerti nggak? Siap, laksanakan. Maaf, istri melahirkan. Lu tanya, boleh nggak? Cepetan jawab. Nggak boleh. Jenis ini nggak bisa dilawan kalau nggak bisa dengan doa dan puasa. Dan itu sistem militer. Jadi bukan cuma puasanya saja, sama. Dalam sistem militer ada sebuah kata konsolidasi. Apa itu artinya? Ayo, konsolidasi.
itu dipakai di dunia usaha. Ketika peperangan makin besar, kekuatan musuh bertambah, persenjataan bertambah, tapi pasukan Pak Komandan ini lelah. Ayo mundur sebentar. Retreat dalam bahasa Inggris. Konsolidasi. Nah, di dalam konsolidasi itu, seorang jenderal komandan akan memberikan 3 hal mutlak, bukan cuma penting. 1, informasi. Setelah informasi diberi, maka jenderal akan berkata strategi. Diberitahukan semua kekuatan musuh begini-begini. Yang ketiga, komunikasi gak boleh putus. Berat. Jadi kalau ada gereja mau mengadakan peperangan rohani dan begitu berat peperangannya, ayo doa puasa dulu. Bukan cuma berdoa dan puasa saja. Maksud Tuhan Yesus ini konsolidasi. Aku memberi kamu informasi tentang setan-setan itu. Apakah memberi kamu strategi? Lalu ini komunikasinya. Ayat ini cuma dipakai mentah-mentah oleh semua gereja. Pokoknya puasa. Tapi budek. Tahu kata budek? Nggak dengar apa-apa dari komandan. Terus berangkat perang. Maaf saya ngomong, itu cuma modal mulut bau. Maaf loh. Bukan itu doa puasa yang berkenan. Tanpa ada informasi, strategi, dan komunikasi dari sang jenderal, nggak ada gunanya puasa model begitu. Kenapa Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak lebih mengasihi aku dan membenci ayahnya, ibunya, keluarganya, semuanya, nggak layak jadi muridku. Itu pun terjemahkan dengan hukum militer. Betul nih. Dalam doktrin militer itu luar biasa. Jawab. Seorang tentara kalau disuruh milih, bela keluarga atau bela negara? Negara. Nah, itu maksudnya. Bukan benci terus ninggalin, tidak. Maksudnya kalau ini tugas negara, kamu harus utamakan keluarga nomor kesekian. Nah, mudah-mudahan ya, biar penjelasan ini sudah ngerti. Ternyata banyak perintah Tuhan Yesus akan gampang kita terima dengan hukum militer. Jelas ya? Saya lanjut. Nah, jenderal ini pakai hukum militer. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Padahal dia jenderal. Dia di bawah siapa? Presiden. Enggak, jam itu bukan presiden. Raja. Kaisar di Roma. Betul? Aku bawahan. Nah, kalau kaisar merintah dia harus pergi atau tidak? Nah, jadi perwira ini menganggap Tuhan Yesus itu siapa? Kaisar. Kaisar. Tidak ada perintah kaisar yang tidak diturut. Maka itu dia berkata, cukup katakan satu kata saja, pasti budakku ini sembuh. Berarti menyatakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan kepada orang lain itu mudah atau susah? Kalau pakai sistem militer mudah. Kita kan cuma tinggal teruskan perintah. Betul? Perintah kaisar yang diteruskan oleh jenderal ini, otoritas nilainya sama atau beda? Sama. Walaupun dia bawahan, tapi dia mewakili kaisar untuk memberi perintah. Saudara dan saya punya otoritas enggak dari Tuhan Yesus? Ingat kisah Rasul 1 ayat 8.
kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. maka itu buat kita yang sudah penuh Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan otoritas kaisar dalam tanda kutip ya yang kita gunakan? Dari mulut kita. Sama. Wih, sehebat itu jenderal ini. Saya mau beri bukti. 1 Samuel 3 ayat 19. Coba lihat. 1 Samuel 3 ayat 19. Kita lihatnya. Tolong lagi sekali hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya yang belajar. Dan baca. Dan Samuel Semakin besar dan Yahweh menyertai dia, dan tanda penyertaannya tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya. Ini firman yang keluar dari mulut Tuhan langsung atau keluar dari mulut Samuel? Nah, ini rahasia. Jadi ketika Samuel mengucapkan firman, itu bukan firman karena doktrin gereja, tapi firman yang murni dari yang dia wakili. Dan kemanapun Samuel pergi, Tuhan menyatakan penyertaan untuk apa yang diucapkan Samuel itu jadi. Gak ada yang gugur. Maaf, saya cuma ingin beri contoh. Ini di sini ada beberapa anak-anak ya. Hans, ada Alfa, itu cucu saya. Anak-anak tolong jawab. Anggap aja kita semua anak masih kecil. Kita suka mama cerewet atau mama berwibawa? Maaf saya. Aja maaf. Kita suka mama cerewet atau mama berwibawa? Cerewet. Suka mama cerewet tadi. Aneh. Anak-anak makin gak hormat pada mama yang cerewet. Betul atau salah? Berikut pula suami. Amin. Amin. Naik pada amin. Maaf ya para istri, para mama. Kurangilah ngomong. Lebih baik nyatakan di bawah. Nah, firman itu luar biasa. Setuju? Kapan firman itu, kapan mulut kita akan jadi sama seperti mulut Tuhan? Karena perwira ini, jenderal ini menganggap Yesus sedahsyat itu. Gak usah dibuka ya, nanti cari. Yakobus pasal 3 itu khusus pasal tentang lidah. Betul nggak? Iya atau tidak? Nah, nanti baca. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, saya menemukan jawaban. Ternyata dari satu sumber tidak bisa keluar. Masuk masih Yakobus 3. Dari satu mata air sumber tidak bisa keluar 2 aliran. Nah, hamba-hamba Tuhan yang mulutnya tidak punya kuasa, karena waktu khotbah menyampaikan firman, waktu enggak khotbah menyampaikan gosip dan ngomongin orang. Yakinkan hamba-hamba Tuhan, firman yang kau sampaikan enggak ada kuasa, karena mulut kotor. Catat. Maka itu saya sedih kalau kumpul hamba-hamba Tuhan. Begitu duduk langsung ngomongin hamba Tuhan yang lain. Ya nggak ada kerjaan aja ini orang. Kira-kira betul atau salah? Wih, ujungnya jawab. Itu loh hobinya pendeta-pendeta. Duduk baru duduk minum aja belum sudah ngomongin orang lain. Stop hari ini. Supaya mulut ini murni, katakan amin. Yang keluar hanya firman Tuhan.
Jadi perwira ini sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus belum diangkat oleh Tuhan jadi Tuhan. Ini kan luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus berkata, "Woi, iman sebesar ini tidak pernah aku dapati sekalipun di antara orang Yahudi, orang Israel." Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Ayo, kita diskusi. Albert, Zoom, bacakan, ada yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ada yang mau tanya? Ayo. Belum ada. Ya, ayo kita diskusi. Coba tanya yang di rumah juga. Nanti operator saya akan membacakan. Ya, silakan. Mas, siapa namanya dulu? Ayo, Ya, gimana yo? mengenai puasa yang benar itu seperti apa? Oh, pertanyaan bagus. Puasa yang benar itu seperti apa? Pakai puasa Musa. Jadi puasa itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Itu puasa agama-agama. Dan puasa seperti itu namanya demonstrasi mogok makan. Supaya Tuhannya berbelas kasihan. Udah, daripada kamu mati kelaparan, aku turutin permintaan. Bukan itu. Puasa yang benar. Makasih, ayo pertanyaan mengawal kita semua. Musa. Jangan puasa pakai Esther, Daniel, Esra, siapa lagi ya? Hanya pakai puasa Musa. Karena ini yang Tuhan sukai. Ketika Papa panggil Musa naik, gak ada kata puasa. Musa, kamu puasa? Tidak. Cuma naik. Begitu Musa ketemu Tuhan, apa yang terjadi setelah waktu Musa turun? Wajahnya ada apa? Saya mau ngomong ini dulu. Bersinar-sinar. Itu kan wajah Tuhan. Lah kok bisa? Wajah Tuhan pindah ke wajah Musa. Dalam nama Yesus, puasa yang benar, wajah saudara akan nampak wajah Tuhan. Sehingga orang-orang begitu saudara keluar dari puasa melihat ada yang lain, maka itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Jadi waktu Musa disuruh naik, ada persiapan puasa? Enggak, memang nggak disuruh puasa. Begitu Musa jumpa Papa, langsung istilah saya, seluruh kemanusiaan Musa tersedot habis. Maka Musa masuk dimensi alam roh. Maka itu 40 hari 40 malam. Musa itu nggak tahu. Dipikir cuma berapa saat saja. Jadi 40 hari 40 malam itu makan, kencing, berak, mandi, tidur, minum, tidak semua. Seluruh metabolisme tubuh Musa diubah dalam kemuliaan. Dan akhirnya Musa menyedot keilahian Yahweh yang kudus. Maka waktu dia turun, dia nggak tahu karena nggak ada cermin zaman itu. Kaget, kenapa kamu nutupin? Ada apa dengan aku? Mereka teriak wajahmu. Akhirnya Musa harus pakai seruput, pakai cadar. Nah, puasa itu saya ulangi lagi, bukan soal nggak makan, nggak minumnya, soal hasilnya. Tuhan hadir. Coba ayo buka, nggak apa kita. Keluaran 25 ayat 22. Kalau saudara mau puasa, masuk kamar, matikan HP, jangan ketemu orang, hanya dengan dia saja. Kalau saudara puasa, masih sibuk kerja, lari kiri kanan, itu bukan puasa, cuma mindahkan jam makan. Ya betul. Sama. Bahkan di banyak gereja, maaf ya, gembala berkata, saudara-saudara, Rabu depan kita puasa, jam 4 kita buka bersama di gereja atau jam 6. Maka Selasa malam makan kenyang-kenyang. Itu ngambur, saudara, malah gak sehat. Terus jam 3 saya berpegang perut dari jam. Sampai dia 50 menit.
sudah puasa, oh Tuhan terima kasih kita. Wih, terima kasih Tuhan. Minum usul gereja. Dapat apa? Ini layaknya. Ini Yahweh Tuhan bicara kepada Musa. Baca 1, 2, 3. Dan di sanalah Aku Yahweh akan bertemu dengan engkau, dan dari atas bentuk pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kamu kan dengan jenis ini nggak bisa diusir dengan doa dan puasa. Ada perintah nggak? Nah, keluarkan 2 kata penting di ayat ini. 1, bertemu. Siapa bertemu siapa? Tuhan bertemu dengan Nah, Musa. Papa berkata, aku akan menemui engkau. Keren nggak? Jadi siapa yang butuh siapa? Loh, gak usah bilang. Siapa yang perlu siapa? Kan begitu. Tuhan perlu kita. Tuhan yang perlu kita. Kata kedua, berbicara. Tentang berapa hal? Segala sesuatu. Maka itu kalau puasa tetap tuli, nggak ada gunanya. Cuma mulut bau dan mulut baca makan. Tapi nggak dapat apa-apa. Padahal kalau kita puasa itu kan mau dengar instruksi, dengar strategi. Lo betul tidak? Lah apa instruksinya? Apa informasinya? Apa strateginya? Enggak tahu. Maka itu kalau saudara cari seseorang, terus dijawab oleh istri atau suaminya, oh dia lagi puasa 3 hari, ya tunggu aja. Begitu pulang 3 hari keempat, kamu dapat apa dari Tuhan? Enggak itu, oh kamu diet, itu aja. Puasa tidak dapat apa-apa. Tunggu dulu, ya jelas ya. Jadi akan berbicara, jangan lupa. Jadi kalau cuma puasa, nggak makan, nggak minum, itu puasa umum. Semua agama begitu. Jelas yuk? Oke, kenapa? Abad? Kalau ada suami yang selingkuh, belum bercerai dengan istri, tetapi tinggal dengan willnya dan punya anak, bagaimana anak dan istri sah? Apa Ya, ini nggak ada hubungannya, maaf, saya nggak dengar dari tadi kita ngomong apa ini, kita iman, nggak usah dijawab nanti aja. Maaf ya, nanti jawab. Biarin, yang mau selingkuh mau cerai biarin, nggak usah diurusin. Kita aja mau hidup benar di depan. Repot ngurusin orang kayak babi dan anjing. Kawin cerai hobinya, selingkuh lagi, babi kamu. Baca semua. Maaf ya, maaf. Nggak ada hubungannya. Oke, yang lain ada? Oh ada, apa? Ada? Yang jelas ya? Oke. Jadi puasa harus tahu. Harus tahu. Jangan memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita dengan doa puasa. Itu saya katakan, itu demo kok. Tuhan mau diancam dengan gak makan. Ayo seperti yang lain. Ini bicara soal puasa iman dalam hidup kita. Puasa iman. Jadi nggak perlu puasa. Duh, perlu. Kalau mau dengar Tuhan bicara khusus, Kalau belum dengar berarti kurang panjang. bukan kurang panjang, hidupnya belum beres, maka itu Tuhan nggak bisa bicara. Tuhan itu jauh lebih ingin bicara kepada kita daripada kita bicara pada Tuhan. Oke, karena ada pertanyaan ini, saya beri ayat satu lagi. Keluaran 33 ayat yang ke-9. Keluaran 33 ayat yang ke-9. Harusnya begini, hubungan kita dengan Papa nggak mungkin kita nggak dengar. Tuhan itu selalu ngomong. Saya punya ilustrasi. Masih ingat namanya radio, pesawat radio zaman dulu? Receiver. Pemancaran surga mengudara terus nggak 24 jam sehari. Jelas, karena peperangannya makin dahsyat. Kalau sampai kita nggak dengar, ya receivernya yang rusak. Perbaiki hati. Oke. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, jadi zaman itu tabernakel mau dibangun, Musa buat tenda.
untuk tempat dia berjumpa. Nah, tanda Yahweh Tuhan hadir, baca tuh, Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Yahweh dengan Musa di sana. Ada dua hal dasar. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turun. Siapa yang turun? Bukan. Ya sudah, Tuhan yang turun dengan menandakan tiang awan supaya kelihatan. Pertanyaan, siapa yang nunggu siapa? Tuhan nunggu Musa. Ini dahsyat. So, dengarkan prinsip. Saudara nggak perlu sampai doa berjam-jam, sudah merem sampai kuping dimiring-miringkan. Kok tuh nggak ngomong-ngomong sampai merem lagi, doa 2 jam lagi, kuping kanan. Kok nggak ngomong-ngomong? Nggak perlu. Kalau hidup kita mau nurut dan beres, Dia yang nemui kita dulu. Bayangkan di perjanjian lama Tuhan lebih mudah ditemui atau tidak dibanding perjanjian baru. Susah perjanjian lama ini syaratnya macam-macam. Tapi buktinya kenapa Yahweh Tuhan bisa begitu mudah? Kedua, dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Oke, nanti aja pertanyaan kedua. Siapa mulai bicara duluan kepada siapa? Maka itu kalau berdoa jangan nyerocos duluan. Tuhan pusing. Apa orang baca bilang pusing macam? Mau. Ngomong terus. Siapa zamannya ngomong, Tuhan mau jawab dalam nama Yesus, amin. Terus kita pergi. Anak ini aneh kemana tidak? Istilah saya. Betul nggak? Tuhan sering mau nggak lihat kita? Kita ngomong sendiri, dijawab lagi. Ayo berubah ini. Ternyata semua dimulai dari Dia, bukan dari kita. Ayat 10 masih Keluaran 3:3. Ayat 10. Oh 11 saja, 11 ya, 11 cepat. Dan Yahweh ngapain? Berbicara. Bukan Musa berbicara. Saya menemukan hidup Abraham sampai jadi Abraham, Daud, Samuel, semua selalu dimulai dari Papa. Kita punya konsep yang salah karena diajar yang salah. Jadi siapa mulai ngomong duluan? Hebat nggak? Kalau dia selalu mulai duluan, siapa punya kepentingan? Loh, siapa? Ya dia tuh. Masalahnya kenapa kita sering budek popok dan tuli lengkap? Karena kita selalu ngurus kepentingan kita dulu. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Nah itu doa orang Kristen isinya cuma 3. Nyuruh minta, lapor, nyuruh minta. Bosan Tuhan dengar kayak begitu. Mau lagi. Sampai kapan sih kamu ngomong yang lain? Betul, isi doa kita cuma 3, apa tadi? Ayo. Minta suruh lapor, dulu minta. Capek, bukan itu. Izinkan dia bicara tentang kepentingannya dulu kepada kita. Karena dari pihak dia mau bacalah 1, 2, 3. Dan Yahweh berbicara kepada Musa terus dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara pada temannya. Ingin nggak saudara alami? Percaya itu bisa terjadi? Bisa. Musa sama dengan kita nggak? Sama. Manusia. Karena hati Musa yang siap untuk dapat perintah. Karena Tuhan ingin. Maka itu kalau puasa jangan cuma utang lunas, kredit lunas. Puasa kok yang begitu itu puasa. Rajin kerja saja jadi kita banyak bayar. Kan beres. Saya tuh nggak suka ada orang punya utang terus masuk menara doa puasa.
Ngapur aja sih kan nagih utang nggak bisa nyambung kan? Handphonenya kamu nagih. Enak sama. Hukumnya utang jangan didoakan. Itu ada pendeta-pendeta ngawur. Masa utang didoakan? Kurang ajar betul. Gimana kurang ajar? Kita pakai duit yang bayar Tuhan. Udah semua kono. Enggak ngerti kok saya tahu apa itu. Lo setuju enggak? Kalau baru saya kasih dulu, ya pakai duit kamu suruh bayar. Enak aja. Betul? Awas pendeta-pendeta ngabur khotbahnya enggak bertok. Kalau punya utang jangan doa, kerja yang rajin dan bayar. Stop makan enak, stop belanja yang enggak. Betul? Betul. Maka itu banyak orang nggak percaya Yesus karena suka utang mesti ke gereja misalnya. Nggak bayar lagi. Jelas? So, ada yang tanya di situ? Awas jangan tanya soal perjalanan pernikahan. Maksud kuasa apa yang dimaksudkan Yesus kepada murid-muridnya bahwa penyakit ini harus diusir dengan Lah sudah tadi itu berarti nggak dengerin. Ayo ulang dari depan dari ini saya nggak ngomong di waktunya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Iman yang suci dan iman yang tidak suci. Oh. Iman yang suci dan iman yang tidak suci. Kita baca dulu ayatnya. Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Yudas itu nggak ada pasal. Iman yang suci dan iman yang tidak suci. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Hanya iman yang punya tingkatan paling suci, suci, setengah suci, seperempat suci, enggak suci sama sekali. Benar, itu nggak ada tingkatan. Ya, kudus nggak ada tingkatan. Hanya iman. Saya mulai dengan iman yang sangat tidak suci, iman yang najis. Dulu ada pengajaran itu, puji Tuhan sekarang sudah enggak, karena banyak orang yang ketipu. Saudara pengen mobil, nggak punya duit, masuk showroom mobil, pilih mobil mana, tumpang tangan keliling 7 kali. Pernah dengar pengajaran seperti itu zaman dulu? Punya showroom kan bingung. Pak, Bu, ngapain kok putar-putar? Terus mobil sih demek-demek itu iman yang sangat tidak suci. Beli bensin aja nggak sanggup minta mobil. Kok isini uyuhmu? Nggak ngerti nggak apa-apa. Waduh. Uyuh itu kencing kan kita susah repot. Banyu kami. Itu iman tidak suci. Saya mimpi 14 kali saya akan menikah dengan orang itu. Ternyata justru menikah dengan orang lain. Itu iman yang tidak suci. Betul? Iman yang paling suci adalah iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan ngawur. Saya tambahkan satu ayat untuk iman yang paling suci. 1 Yohanes 5:14. Lihat ayat ini. Jadi kalau kita mau berdoa, berdoalah benar. Oh, masih lama. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Jadi pertanyaan, semua doa pasti dijawab? Nah. Tidak. Pertanyaan kedua, doa dulu baru cari kehendaknya atau cari kehendaknya baru berdoa? Cari kehendaknya dulu. Nah, ini kita nggak pakai, nyerocos duluan, terus pakai ngancam. Ingat Tuhan, per bulan pun nggak pernah bolong. Wes. Kurang ajar. Saudara kira kamu bisa disuap? Salah. Tidak semua doa akan dijawab selain yang sesuai menurut keinginannya. Nah, ini iman yang paling suci. Jelas? Ada lagi? Ada yang di online? Jelas semua ya? Mulai berubah hari ini?
Suami istri hidup dalam perdamaian. Betul? Jangan saling kotok-kotokan. Saya suka mengingatkan suami istri, awas kamu kayak Tom and Jerry di rumah. Tidak tahu malu. Rambut putih, muka keriput, kejar-kejaran 2 orang. Belum tahu. Capek anak-anak lihat papa mamanya kayak Tom and Jerry. Ya, oh ada yang tanya, silakan. Lihat kalau kejar-kejaran saling tertawa, bukan ribut terus lain ya. Kalau kejar-kejaran bukan Tom and Jerry, Jerry dengan Jerry, Tom dan Tom, gitu loh yang benar. Udah ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada pengurus chapter Hotel Selamat untuk beri kesempatan. Oh ya, kenapa Pak? Pak, ini saya mohon penjelasan Pak dari Lukas 7 tadi Pak. Kan di sini perwira ini menyuruh bawahannya ya Pak ya. Bawahan? Bukan. Bukan, menyuruh orangnya untuk ketemu Yesus. Iya. Dan Yesus pergi ke rumahnya kan Iya. gitu Pak. Nah, tapi Pak, Yesus ini sudah mau nih datang. Tapi kenapa Pak di ayat yang ke-6 ini dikatakan gini Pak, bahwa bukan Pak, sebab aku ini juga mengatakan intinya Yesus itu sudah datang ke rumah. Belum sampai ya Pak ya, belum sampai. Tapi perwira ini kok seolah-olah Pak dalam perkataannya itu engkau nggak layak gitu loh. Oh bukan, aku yang nggak layak. Ya, bukan engkau. Ya, aku tidak layak begitu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak, kenapa perwira itu jika seandainya Yesus itu sudah jauh-jauh nih datang, diterimalah dulu di rumahnya gitu loh Pak. Ya. Ini kan perwira Yesus belum Oke, gini, Pak. Maksudnya gimana itu? Ya. Yang nggak tertulis gak usah kita bahas. Begitu ya. Sempat Bapak jadi ukuran perwira itu tanya, kenapa kamu nangis? Dengar ya, saya itu paling jengkel lihat banyak orang dan merasa sok pintar. Yang tertulis saja kita belum lakukan. Ngapain cibuk-cibuk cari yang nggak tertulis? Harusnya begitu itu ini. Yang tertulis ini lakukan dulu. Itu ya Pak ya? Siap. Udah ya? Udah ya? Ada makanan di belakang. Di rumah cari makan. Tuhan memberkati kita semuanya. Hebat Tuhan kita ya. Ayo. Siapa suruh berdoa? Bantuan siapa di sini? Anak Naftali atau siapa? Ya. Anak Naftali. Iya. Siapa? Ayo. Luar biasa. Jam 11. Setengah 12 Iya. Sebagian manifestasi. Sebagian. Baik Bapak Ibu, kita semua sudah diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur buat siang hari ini, di mana kami menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Daniel Alexander. Biar firman ini tertanam dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Bapak, biar kami dapat melakukannya dengan sempurna bersama Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, biar hidup kami menjadi bahagia, menjadi orang yang sukses dan berhasil. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan sebentar lagi kami akan makan bersama. Sebelum kami menikmati, berkati makanan ini Tuhan yang menyediakannya Kau berkati. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, tentunya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Jadi yang tidak tertulis gak usah kita pikirkan.
Dan mungkin ada dari builder kita ini. Ya, Siapa fitrapnya? ya, oke, setelah kita menikmati berkat Tuhan atas nama FGB MFI, Oh, kita mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk pelayanannya daripada hambanya yang sungguh amat sangat luar biasa ini. Dan biarlah Tuhan terus memberkati hambanya ini di dalam pelayanannya, anak-anak rohaninya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan saya menutupnya atas nama FGB MFI, biarlah kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi dengan Tuhan. Haleluya, silakan menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati. oke, yang di Zoom, Instagram, Facebook sampai nanti malam 19 WIB. Ya. Terima kasih Bapak. Kita ketemu lagi nanti malamnya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amos, gimana anakmu si Angel? Kamu belum cerita apa-apa itu, Mos? Amos. Mari hambanya silakan. Ya, puji Tuhan Pak. Udah, dia gimana? Bilang sama Amos itu. Oh ya. Ya, sampai terkejut sebetulnya sih. Oh ya. Kenapa terkejut? Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya Allah, si Papi masih ingat aja ya. Lu inget dong. Lu tapi tahu nggak ceritanya Joko? Soal itu tahu nggak? Joko tahu ceritanya nggak? Ya wis, matiin ya. Ayo ini mesti dipindahin, dibalik lagi ke tempatnya. Harus tahu, semuanya di ruangan yang sama. Ini bukan punya Bapak? Iya, nggak apa-apa. Ini punya apa tuh? Yo, ini aja yang nggak semua. Taruh situ. Ayo maaf, kita betulin. Ya, pokoknya semuanya di ruangan situ. Semua kardus apa semuanya. Ya gimana caranya makan? Orang mau jalan. Waduh, banyak sekali. Itu di ruangan sana. Tolong bisa minta bantuan nggak? Siapa ini? Tek, bantuin Tek. Apa tadi ngambilin barang-barang dari ruangan sana? Ini minum dari belakang ya, Pak? Iya, ini juga. Ruangan yang buka situ ya, yang nomor 2. Iya, betul. Jamu apa? Dari Ivan Budi.